Zombie pertama kali dipopulerkan pada tahun 1932 dengan serial White Zombie karya Victor Halperin yang mengadaptasi sebuah budaya kepercayaan Haiti dan 7 wilayah kekuasaan Perancis di Karibia. Menurut sejarah versi ini mengisahkan tentang sebuah pulau Haiti yang terdapat kejadian-kejadian aneh, salah satunya tentang hal mistik yang mereka sebut dengan dukun voodoo. Dukun voodoo ini dapat membangkitkan orang yang sudah mati hidup kembali, padahal hanya Allah lah yang mampu melakukan hal tersebut. Selanjutnya, kejadian demi kejadian pun diliput. Salah satunya pada tahun 1907 Masehi, seorang wanita yang bernama Felicia Felix Mentor diyakini bangkit dari kuburnya. Setelah beberapa tahun dikubur, hal ini sontak membuat warga ketakutan hingga berlarian. Setelah diselidiki, ternyata ia dibangkitkan oleh seorang dukun voodoo, seperti yang diungkap oleh jurnalis Amerika Serikat yang bernama William Seabrook pada tahun 1920 Masehi. Dalam tulisannya, ia berkata, "Mereka bergerak seperti orang kaku atau mirip robot. Mata mereka mengerikan. Saya tak pernah membayangkan yang seperti itu," tulis Seabrook. "Mata mereka seperti mata orang mati, tidak buta, tapi terbeliak." Tidak hanya itu, dalam novel Jungle West, ia juga menuangkan kisah di mana saat ia berada di Afrika, ia menemukan manusia kanibal. Tetapi yang anehnya lagi, dengan rasa penasarannya, ia juga mencoba merasakan bagaimana menjadi seorang kanibal. Hal ini bisa Anda baca tentang kisah jurnalis satu ini, yang menurut kami sudah menceritakan hal yang melampaui batas. Terlebih penulis ini juga dikenal suka mabuk, serta berhalusinasi akan mistik, seperti ungkapan Roger Lockhart dalam tulisannya A Cultural History. Oleh karena itu, pernyataan orang seperti ini sangat tidak mungkin diambil nilai fakta sejarahnya. Kisah yang paling dikenal dan menjadikan nama zombie semakin meluas adalah kisah Clairvius Narcisse. Seorang penduduk asal Haiti ini konon dijelaskan dalam riwayat hidupnya pernah dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri kepada dukun voodoo untuk dijadikan zombie. Dijelaskan, ia diberi ramuan seperti racun ikan buntal, racun katak, dan ada yang menyebutkan serbuk tengkorak yang dapat membuat seseorang koma. Setelah itu, ia dikuburkan dan dibangkitkan oleh dukun voodoo untuk dijadikan zombie yang akan diperintah oleh majikannya sebagai buruh di kebun tebu. Jika kita telusuri kedua versi kisah ini, justru zombie adalah seorang yang menjadi target sihir dan teramat jauh dari sosok zombie yang ada pada saat ini. Namun, tidaklah segampang itu mengklaim kebenaran jika kita tidak menggali lebih dalam. Banyak spekulasi dari sumber sejarah bahwa zombie sangat erat kaitannya dengan Haiti, yakni negara merdeka atas perjuangan orang-orang kulit hitam yang awalnya diangkut dari Afrika untuk dijadikan budak dan dipekerjakan di kebun-kebun tebu, namun kelak berhasil merdeka dari Perancis. Revolusi paling dikenal adalah seorang tokoh yang bernama Dati Boukman, seorang muslim yang memimpin revolusi melawan kolonial Perancis pada tahun 1791 Masehi. Ia dikenal dalam bahasa Inggris Boukman karena terdapat sebuah buku, yaitu Al-Quran. Dalam sejarah dijelaskan bahwa Dati Boukman adalah seorang imam Haiti yang merangkum muslim di sana. Terjadi distorsi sejarah di mana para orientalis mengatakan bahwa Dati Boukman melakukan ritual di hutan dengan penyembelihan babi yang disertai dengan upacara-upacara mistik. Namun, hal ini dibantah oleh orang-orang Haiti sendiri, seperti yang dikutip dari The Maiden, bahwa upacara itu terjadi pada 14 Agustus 1791 Masehi yang diadakan di hutan dan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Upacara yang dimaksud adalah khutbah, dan sesembelihan bukanlah seekor babi, melainkan adalah seekor domba. Dari sini muncul kata voodoo atau voodoo yang sebenarnya adalah wudhu dalam bahasa Arab dalam persiapan ibadah. Tidak heran jika ada muslim di negeri itu karena Haiti terletak di benua Amerika yang diklaim oleh Barat ditemukan pertama kali oleh Columbus. Padahal sebelum Columbus tiba di benua tersebut, sudah ada penduduk yang beragama muslim. Untuk videonya dapat Anda lihat di list channel kami atau di deskripsi.
Oleh karena itu, banyak spekulasi bahwa zombie berasal dari bahasa Afrika, zumbi yang berarti mayat, sedangkan dalam bahasa Kongo, the zombie yang berarti jiwa orang yang sudah tiada. Namun, nama zombie mulai melejit sejak Amerika mulai menguasai negeri Haiti pada tahun 1925 Masehi. Mereka mengklaim hanya ingin mengubah cara pandang orang-orang di Haiti dari nuansa primitif atau terbelakang ke modern atau kemajuan. Namun, anehnya orang-orang Amerika lah yang membawa pulang pemahaman zombie ini dan mengisahkan hal-hal yang seolah-olah tidak masuk ke akal manusia. Sehingga muncullah film pertama yang berjudul White Zombie, ditambah majalah-majalah pikisan pada tahun 1920 dan 1930. Banyak membuat dongeng-dongeng tentang mayat hidup yang penuh dendam serta akan menyerang manusia-manusia di sekitar mereka. Dongeng murahan ini jugalah yang diapresiasikan oleh penulis yang dikenal buruk perangainya yang bernama William Seabrook. Inilah sejarah versi pertama yang sengaja kami sisipkan agar kita paham bagaimana cara mereka merusak tatanan sejarah sebuah peradaban. Dan jika zombie yang dimaksud dari Haiti, kami sangat yakin bahwa ini termasuk pemalsuan sejarah atas perjuangan bangsa yang mereka sebut bangsa kulit hitam. Selanjutnya, versi kedua yang bisa dikatakan sebagai pembanding dan tentu sebuah realita nyata dari sebuah perjuangan rakyat Brazil dalam mengusir penjajah Portugis. Dalam perjuangan heroik ini, tersuguh sebuah nama yang mungkin sudah kita kenal akhir-akhir ini dan termasuk pahlawan berkulit hitam yang dianggap mampu membawa perubahan di dunia. Ia bernama Zumbi dos Palmares. Banyak yang mengetahui tentang negara satu ini. Brazil yang merupakan negara yang dikenal dengan pencetak generasi sepak bola ini, terlebih salah satu negara yang memiliki patung Yesus terbesar di dunia, ternyata mempunyai sejarah perjuangan tokoh-tokoh Muslim Afrika dalam kemerdekaannya pada tahun 1822 dengan sistem monarki kerajaan dan menjadi republik pada tahun 1889 Masehi. Dalam sejarah dijelaskan, seorang raja terbesar dan terkaya di dunia, Abu Bakar II, dari kerajaan Mali pada tahun 1311 Masehi sudah mendarat di benua Amerika, salah satunya Brazil, 400 tahun sebelum Portugis menginjakkan kaki di negeri Samba ini. Para peneliti sejarah menjelaskan dengan 2000 kapal dan perlengkapan besar beliau rahimahullah berangkat dari pantai Gambia dan mendarat di pantai Brazil, sebuah tempat yang sekarang disebut Recife. Catatan ekspedisi Abu Bakar II ini juga ditulis oleh sejarawan Muslim Al-Umari pada abad ke-14. Brazil mempunyai titik sejarah tersendiri, termasuk perjuangan mereka memerangi penjajah. Salah satunya perjuangan muslimin asal Afrika dalam memperjuangkan hak asasi mereka yang dirampas oleh bangsa yang mereka anggap penyelamat dunia, yakni Portugis. Menurut sejarawan John Gipel, antara abad 16-19, lebih dari 5 juta orang-orang Afrika diangkut ke Brazil untuk diperbudak, dipekerjakan kebun tebu, dan dalam perkembangannya mereka bekerja di pertambangan emas. Pertanyaannya, kenapa harus Afrika? Tentu kita tahu bagaimana perkembangan wilayah Afrika, tepatnya pada masa Mansa Musa rahimahullah, di mana saat itu bisa dikatakan Afrika menjadi wilayah terkaya di dunia, karena orang-orang wilayah tersebut sangat handal dalam mengolah emas. Spirit dalam menghancurkan perbudakan di Brazil dapat direalisasikan. Sejarawan John Gipel mengeksplorasi bagaimana Muslim Afrika membantu membentuk negara terbesar di Amerika Selatan selama diaspora perdagangan budak yang dipaksakan. Oleh karena itu, masyarakat Brazil sangat erat dengan Afrika, yang tentu saja ada unsur Muslim di dalamnya. Buku biografi seorang budak Muslim Afrika bernama Muhammad Gardo Bakuko menyebutkan asal-muasalnya dari Benin dan terhubung dengan jaringan perdagangan Wangara. Kakeknya diduga seorang keturunan Arab. Hal ini tidak diragukan karena Islam mulai menguat di Brazil sejak abad ke-16 Masehi saat Portugis memperbudak bangsa Afrika yang hampir notabene-nya Muslim. Namun keberadaan Muslim di Brazil menyebar di sejumlah kawasan Salvador, mulai dari Rio de Janeiro hingga ke kota-kota urban lainnya, bahkan sampai ke penjuru desa di Brazil. Di antara perjuangan yang sangat dikenal adalah perjuangan seorang tokoh terkenal di Brazil yang bernama Zumbi. Ia lahir pada tahun
1655 Masehi di Palmares. Palmares sendiri didirikan pada tahun 1605 Masehi oleh 40 orang Afrika Tengah yang lari dari perbudakan. Di sini mereka membentuk pemukiman bebas yang mereka sebut Angola Janga dan termasuk negara yang kuat dan merdeka hingga dihancurkan oleh Portugis pada tahun 1695 Masehi. Zumbi termasuk keturunan Afrika Tengah. Zumbi dan saudara-saudaranya dibawa ke Amerika akibat pertempuran Wimla yang terjadi di Angola. Portugis berhasil memenangkan pertempuran tersebut dan menawan banyak pejabat-pejabat tinggi, termasuk ibunya yang bernama Sabina, sampai-sampai dijadikan budak di perkebunan Santa Rita, yang kini disebut Timur Laut Brazil. Dan dari sinilah mereka melarikan diri ke Palmares. Pada usianya 6 tahun, Zumbi ditangkap dan diserahkan kepada pendeta Antonio Melo. Ia dibaptis dan diberi nama Francisco. Zumbi berhasil melarikan diri ke Palmares pada usianya 15 tahun, tepatnya tahun 1670 Masehi. Di usianya 20 tahun, Zumbi sudah dikenal karena kekuatan fisik dan kecerdasannya dalam strategi pertempuran. Menurut peneliti Habib Al-Kandi dalam bukunya The Illuminating the Blackness, Zumbi mendapat pengetahuan taktik militernya dari seorang yang bernama Karin Ibnu Ali Saifuddin, seorang muslim dari Afrika Utara. Dokumen lain menyebutkan Zumbi mendapat pengetahuannya dari orang-orang Moor. Moor merupakan sebutan orang-orang Eropa kepada orang-orang keturunan Arab atau Afrika, dan Moor merupakan muslimin yang tinggal di Andalusia pada abad pertengahan. Wallahu alam, namun dari sini kita dapat menyimpulkan apa agama Zumbi, muslim atau bukan. Jika menurut sejarah-sejarah yang kita teliti, kami lebih memihak bahwa Zumbi adalah seorang muslim karena alasan bahwa 1. Zumbi tinggal di mana wilayah tersebut banyak dihuni oleh banyak muslim Afrika. 2. Zumbi mendapat pengetahuan dari seorang muslim yang sudah kami sebutkan. Tidak menutup kemungkinan ia juga mendapat dakwah Islam. 3. Jika ia seorang Nasrani, sudah tentu ia akan menetap dengan pendeta Antonio Melo. Namun ia memilih melarikan diri dan bergabung bersama pejuang-pejuang yang didominasi oleh muslimin. Alasan lainnya ialah sistem pemilihan dalam kekuasaan sangat mirip dengan metode kerajaan Afrika, di mana penguasa dipilih dari para pejuang terbaik, dan Zumbi dipilih dengan cara ini. Dan ingat, muslim tidak akan mungkin memilih pemimpin kafir. Kerajaan Palmares atau Quilombo dos Palmares, yang artinya kota para pejuang Palmares, ini berakhir pada tahun 1695 ketika pemimpin inspirator Zumbi ditangkap dan dieksekusi. Dari peristiwa inilah terjadi pergolakan lebih hebat lagi, khususnya yang dilakukan muslimin. Salah satunya yang dikenal pada tahun 1835 Masehi, yang dikenal dalam sejarah pemberontakan Mali, yang dipimpin oleh orang Afrika Barat Yoruba, yang berhasil menyatukan orang-orang Afrika yang diperbudak dan menjadi perlawanan signifikan meskipun tidak seperti perlawanan saudara-saudara mereka di Haiti. Perjuangan ini mampu dihancurkan oleh Portugis, namun kesan yang ditinggalkan cukup membekas, yang menjadikan ketakutan di hati orang-orang Eropa, dan pada tahun 1888, perbudakan total dihapuskan. Inilah analisa dari sumber-sumber yang kami dapatkan tentang siapa zombie sebenarnya dan menghapus distorsi sejarah yang digaung-gaungkan. Analisa ini tidak menutup kemungkinan ada kesalahan, namun bantahlah dengan referensi kawan-kawan. Jadi, kami menyimpulkan, dan ini menurut kami, zombie adalah sebuah rekayasa sejarah yang sengaja diciptakan untuk menghapus sisi perjuangan heroik bangsa kulit hitam yang diperbudak baik di Haiti ataupun di Brazil. Wallahu a'lam.